Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pojia Sunbul Hayati, kelas 7B dengan NPM 18221010. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran IPS DSD pada kelas 5, tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan hari ini? Apakah baik? Ya, baik. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi manusia dan lingkungan. Nah, manusia membutuhkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi ini adalah hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Untuk pengertian interaksi dengan alam adalah interaksi manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan lainnya. Lingkungan terdiri dari atas benda mati, benda lainnya, makhluk hidup. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat yang dapat mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang biak di daerah tersebut. Dari alam, manusia dapat memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan pertaniannya. Perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Misalnya, banjir yang mengakibatkan karena membuang sampah sembarangan, tanah longsor karena penebangan hutan sembarangan, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu tersebut. Lingkungan alam terdiri dari makhluk hidup dan benda mati. Makhluk hidup bisa mempengaruhi benda mati, sebagai contohnya daerah yang banyak pepohonannya akan menjadikan daerah tersebut menjadi sangat sejuk. Hal-hal yang dapat mempengaruhi lingkungan masyarakat, antara lain ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa tujuan manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu untuk membeli makanan, untuk minum, dan lain-lain. Yang kedua, untuk mendapatkan makanan, yaitu dengan cara bekerja untuk mendapatkan uang agar dapat membeli makanan dan menghasilkan makanan. Yang ketiga, untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara makan dan minum untuk mendapatkan energi supaya dapat bekerja dan menghasilkan makanan. Selanjutnya, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam terkadang mengakibatkan hal-hal yang negatif. Berikut ini dampak negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan alam, antara lain. Yang pertama, lingkungan alam menjadi rusak, jadi kotor, sungai tercemar, air menjadi tidak jernih dan kotor, banyak sampah. Yang kedua, menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan lainnya. Yang ketiga, ada keseimbangan ekosistem terganggu. Habitat hewan-hewan pun terganggu karena tempatnya dirusak dan menjadi lahan yang beralih fungsi. Selanjutnya, ini contoh interaksi manusia dengan alam yang dapat menimbulkan kerugian pada lingkungan maupun manusia itu sendiri. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Contohnya bisa dilihat ya, pada gambar. Membuang sampah sembarangan di sungai itu tidak baik karena dapat mencemari air sungai, membuat banjir karena mampetnya sampah-sampah tersebut. Yang kedua, melakukan pemburuan liar. Nah, pemburuan liar ini sangat tidak disarankan karena dapat membunuh hewan-hewan yang dapat dilindungi. Selanjutnya, melakukan penebangan hutan sembarangan. Nah, pada penebangan hutan ini sangat tidak disarankan dan sangat dapat merusak lingkungan karena penebangan-penebangan liar ini dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Selanjutnya, melakukan pembakaran hutan. Nah, pembakaran hutan ini
juga sangat tidak disarankan dan tidak diperbolehkan karena dapat merusak ekosistem alam dan merusak tempat tinggal rumah hewan-hewan tersebut. Anak-anak, sekian penjelasan materi dari Ibu. Pembelajaran hari ini sudah selesai, jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah dari alam manusia dapat memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam, misalnya terjadi bencana banjir yang diakibatkan karena membuang sampah sembarangan, tanah longsor karena penembangan hutan secara sembarangan, serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri. Jadi, anak-anak harus menjaga kelestarian lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan ya. Anak-anak, Ibu harapkan dapat membaca kembali materi tersebut di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.